Dan ini benih yang sudah saya rendam dari hari kemarin. Jadi ini waktunya diangkat. Jadi kami rendam itu paling sedikit ya, paling sedikit itu 1 kali 24 jam. Itu paling minim. Kalau kurang dari itu biasanya kurang bagus untuk nanti tingkat perkecambannya. Nah ini setelah 1 kali 24 jam itu karakter segini, ada busanya. Nah ini baunya lumayan lah. Nih. Biar apa Bapak? Ya ini sebenarnya direndam ini memang ini supaya tingkat perkecambannya nanti jadi bagus. Gitu. Jadi ini mendorong tingkat perkecambahan ini. Ini kan sudah kelihatan kecil-kecil ini. Ya. Ini calon ini tunas kan ini. Ya, ini kita aduk-aduk. Ada ya. pergantian air nggak iya. direndam? Iya, ini kita buang. Nah itu kita kasih dengan air yang bersih, Terus, ini kita ulang-ulang paling tidak 2 atau 3 kali. Itu isinya untuk membersihkan bakteri lah. Saya katakan bisa itu. Virus itu bisa hilang dengan diginikan. Dan nanti tingkat perkecambannya akan lebih maksimal. Tuh. Ada takaran airnya nggak Pak? Enggak. Benihnya harus berapa? Enggak ada. Takarannya gitu nggak ada. Enggak ya, ada. Pak? Jadi cuma asal direndam aja gitu ya Pak. Ya. Ya. Terus kalau sudah direndam waktunya diangkat? Nah, setelah kita ulang 2 atau 3 kali, ini kita masukkan ke karung. Kita angkat. Nah, ya. Ini proses pertama itu sudah selesai. Setelah ini kita tinggal tempatkan di tempat yang teduh, jangan sampai terkena matahari langsung untuk kita proses peram. Paling tidak juga 1 kali 24 jam atau lebih. Tinggal nanti lihat perkecambannya. Kita lihat yang peram di sana, Pak. Yuk, yuk. Ini tadi setelah proses tadi diangkat, kita peram selama 1 kali 24 jam itu minimal. Bisa lebih. Itu sudah seperti ini. Posisinya sudah mulai muncul tunas. Nah, ini bakal tunas sudah muncul. Di peramnya juga itu. 1 kali 24 jam minimal 1 kali 24. Dampak tadi dicuci itu gabah itu sudah nggak bau lagi. Padahal tadi ketika diangkat kan baunya lumayan, tapi ini sudah nggak bau lagi karena sudah dicuci dengan air bersih. Dan ini tinggal proses untuk sebar. Nah, kita siapkan media untuk penyebarannya. Ya. Yang penting ditutup gini aja ya Pak. Ya gini terus dibiarkan di tempat yang teduh. Jangan sampai terkena sinar matahari langsung. Nanti kering, kalau kering mati. Ini proses selanjutnya adalah penyiapan media untuk tempat sebar benih tadi. Jadi cuma karena kita sistemnya itu partai besar, itu kita sudah tidak menggunakan nampan yang persatu-satu lagi. Karena itu memakan banyak waktu. Nggak pakai tray. Jadi kan kita arahnya kalau saya itu lebih ke nitik berat ke tanam manual, bukan tanam transplanter. Jadi kita makanya cuma nampan kayu gini berani dengan alas plastik UV yang agak tebal. Jadi media cukup kita ratakin aja. Ada ukurannya enggak Bapak? Ukuran tray ini ukuran 30 kali 60 cm per ini ya. Ini cukup kita ratakan gini aja sudah cukup nanti. Nanti kita setelah rata tinggal basahin, kita tinggal semprot. Jadi ini untuk tanah ketebalan ya sekitar 1 cm lah, kurang lebih segitu, sudah cukup. Nih. Yes. Terus cara ditebar gitu aja Pak? Ya. Nah setelah selesai kita langkah ke penyiraman. Ya. 1 cm ya Pak? Berarti sepasnya traynya ini ya? Jadi setelah itu ketebalan tray itu 1,5 cm kalau salah. Jadi lemahnya itu kan tanahnya nggak ada 1 cm maksimal. Kenapa nggak langsung ditebar di sawahnya Bapak? Karena ditebar di sawah itu nanti ada biaya cabut itu lumayan.
Sebenarnya sistem gini simetri itu menghemat tenaga kerja itu hampir 50%. Biaya tenaga Lalu kerja. cara membedakan antara yang baru ditebal terus udah berapa minggu setelah tebar gitu gimana Pak? Nanti setelah tebar nanti kita tengok yang sebaran kemarin. Main lumpur. Udah datang. Untuk proses selanjutnya setelah tanah cukup rata ya, dianggap cukup rata, kita adakan siram. Ini. Nah, kita lakukan penyiraman sampai benar-benar basah. Ya, di sini saya katakan cukup. Sudah, intinya kita media tanam itu yang kita ratakan tadi sudah cukup basah. Ini sudah selesai. Untuk selanjutnya ini proses penyebaran benih yang tadi sudah kita peram 1 kali 24 jam minimal tadi. Ini sudah kelihatan kan bakal tunas. Nah, ini kita gini aja. Kita sebar secara merata. Jangan sampai diusahakan jangan sampai ada celah. Karena kalau ada celah nanti secara pandangan nanti kalau tumbuh itu juga kurang bagus. Jadi dipenuhin aja gitu. Penuhi aja. Setelah kita sistem kalau karena sudah bertahun-tahun sudah nggak perlu pakai takaran. Tapi kalau teman-teman yang baru pemula itu dengan takaran itu satu tray ini, satu kotak itu rata-rata 1 gelas air mineral itu. 1 gelas air mineral. Bisa lebih dikit. Itu udah ukurannya gitu. Tapi kalau saya tangannya itu sudah jadi tangan ukuran. Jadi udah pasti. Udah hafal ya Pak berarti. Nah, nih. Nah, ini ya. Ya sih. Kasih tahu Pak kalau salah Pak. Yang penting sebar gitu aja. Ya. Lumayan. Ya. Ini kan proses setelah selesai, kan Pak, lihat. nggak setelah ditabur gini ada yang gagal gitu? Oh ada. Tapi Membedakan yang gagal sama gagal itu seketika sudah waktunya tebar, tapi ini belum kelihatan kecambah. Itu biasanya kalau gabah itu kadaluarsa. Jadi gabah itu kan ketika dikemas oleh PB itu kan ada tanggal expirednya. iya. Itu biasanya kalau di toko itu sudah 1 tahun nggak laku. Mereka dijual kepada petani yang sudah lansia itu kan nggak tahu. Ini gabah. Kalau kita petani muda, ketika beli di gabah kita tengok expirednya. Tapi kalau petani gagal tumbuh gitu. gagal tumbuh. Nanti ini tadi ya setelah kita proses sebar tadi selesai, sudah selesai, tingkat kerataan sudah bagus. Langkah selanjutnya kita tutup dengan terpal. Yang paling bagus adalah terpal yang warna putih ini. Ini terpal yang paling bagus untuk menutup. Kenapa ditutup Pak? Ya harus, karena untuk menjaga tingkat kelembapannya ini. Karena kalau tidak ditutup, satu itu nanti kalau cuaca panas, ini gabah bisa kering. Kalau cuaca hujan, takutnya nanti pada ngumpul. Ya, ngumpul jadi satu. Dan juga untuk menjaga dari hama pengganggu. Ayam, burung, dan lain-lain. Nah, kita tutup. Nih, setelah ini proses pertama itu selesai. Berapa lama Pak ditutupnya? 2-3 hari. 2-3 Nah, hari. sampai itu. Dah, yuk. Dari setelah proses sebar tadi, kita tutup dengan terpal. Itu kita tunggu minimal 2 hari. Bisa lebih lama, lebih bagus. Sampai 4 hari nggak apa-apa. Contohnya ini adalah sebaran 2 hari yang lalu. Ini sudah kelihatan tumbuh. Ini sudah bisa dibuka. Ini seperti sudah bisa dibuka. Nah, setelah ini ya, sudah kelihatan. Kita tinggal proses selanjutnya yaitu penyiraman selama paling enggak 14 hari sampai 20 hari untuk proses pindah tanam. Setelah 2 minggu sampai 3 minggu siap untuk proses pindah tanam. Jadi kita tinggal gulung aja satu persatu gitu.
Salam Propak Tani, pertanian cemerlang, Indonesia gemilang. Kanca tani padha dieleke, kanca tani ayo mikir tandure, padha sayur rukun ayo disengkuyung. IP 400 kuwi programe, gotong royong iku dadi kuncine. Kolaborasi kabeh masyarakat, tandur kaping papat, panen kaping papat. Insya Allah makmur petani-ne. Benih nganggo super genjer, aja lali diatur banyune. Tepat tanam lan EPP-ne, asingkan kuwi dadi pendukune. Kanca tani ayo semangat makarya, Sukoharjo Kabupaten Tulodo.